Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan abdin mu'tarafin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim di qalbir rahim lisanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, selamat datang, berjumpa kembali, bertatap muka kembali dalam pengajian IBS melalui daring, melalui pembelajaran jarak jauh, pembahasan atau pengajian Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi sihah wa afiyah. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala anugerah nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya, termasuk dengan ridhonya pula. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa memberikan materi pelajaran Bulughul Maram. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya benar-benar akan tercatat dan tergolong sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan masuk surga bersamanya, tentunya dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, mari kita lanjutkan pengajian Kitab Bulughul Maram. Pada hari ini kita melangkah ke bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasat wa bayaniha. Babu izalatin najasat utawi iki kubab kang nerangke ngilangake pira-pira najis wa bayaniha lan pira-pira keterangane najis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla. Qala la, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. An Anas bin Malik cinarita utawa den critakaken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiya muga ngridhoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Kala wis ngendika sapa sahabat Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah, su'ila den takoni sapa Rasulullah junjungan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil khamri babakan khamr, saking masalah khamr atau babakan khamr. Tutakhadhu kang den alap apa khamr khalla ing dadi cuka. Dialap dadi cuka. Qala
Jawab sapa Kanjeng Nabi, la ora kena. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendikaaken sapa Imam Tirmidzi hasanun sahih, hadis iki termasuk hadis hasan ya sahih. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan, kita simak lagi bagi anak-anak yang tidak paham dengan bahasa Jawa. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ditanya oleh sahabat. Anil khamri, tentang khamr, tutakhadhu yang dimanfaatkan, diambil. Khala untuk dijadikan cuka. Qala, baginda Nabi menjawab, la, tidak boleh. Akhrajahu Muslim, Imam Muslim telah mengeluarkan hadis ini dan Imam Tirmidzi. Santriwan santriwati BS Darul Ulum, kita pahami bersama, sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi tentang khamr yang sudah lama akan berubah menjadi cuka. Jadi khamr ini kalau terlalu lama nanti ada masa kadaluarsanya akan berubah menjadi cuka, khamr atau arak. Ketika arak atau khamr ini semakin lama berubah rasanya asam menjadi cuka, ini boleh enggak kalau dimanfaatkan ketika sudah jadi cuka? Baginda Nabi ditanya. Baginda Nabi menjawab tidak boleh. Di dalam hadis ini ada beberapa pemahaman. Para fuqaha memberikan dua pendapat. Ada yang berpendapat ketika khamr berubah menjadi cuka tanpa disengaja, tanpa ada unsur rekayasa, nggak ada kesengajaan, karena lupa menyimpan khamr dan kemudian berubah menjadi cuka, ketika menjadi cuka baru tahu ternyata masih menyimpan khamr yang sudah berubah. Maka cuka yang tersimpan cukup lama dan sudah lama dilupakan karena lupa betul sudah berubah menjadi cuka, maka tanpa unsur sengaja cuka ini bisa dimanfaatkan. Tetapi sebagian para ulama berpendapat tetap saja, ya, disengaja atau tidak disengaja, karena cuka tadi berbahan dasar dari sesuatu yang diharamkan atau khamr, maka tidak boleh. Nah, inilah yang mengikuti hadis ini. Kenapa baginda Nabi mengatakan la, tidak boleh? Ini kemudian para fuqaha ada yang berpendapat tetap tidak boleh karena bahan dasarnya dari sesuatu yang haram. Tetapi sebagian ulama, para fuqaha yang lain membolehkan selama perubahan khamr menjadi cuka itu tidak disengaja atau tidak diupayakan. Dan juga kenapa baginda Nabi Muhammad melarang? Tentunya ada sesuatu yang terkandung maksud. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ketika pemanfaatan cuka dari bahan dasar khamr ini, nantinya orang-orang akan membuat cuka dari khamr. Nah, ketika membuat cuka dari khamr, dikhawatirkan sebelum jadi cuka orang-orang akan mencicipi khamr atau mengkonsumsi khamr, sehingga orang akan bermabuk-mabukan. Sementara Al-Quran melarang, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
sesungguhnya khamr atau arak ya, atau minuman keras, wal maisir dan judi, wal angsob dan mengundi nasib, wal azlam dan main panahan, mengundi dadu, rijsun perbuatan kotor, perbuatan keji, min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu maka jauhilah semua tadi, la'allakum tuflihun agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan dasar Al-Quran ini sebagai satu batasan hujah hukum nomor 1 yang paling utama untuk diikuti bahwa khamr adalah haram. Maka sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, khamr sudah dihukumi haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan dihukumi khamr. Wa kullu khamrun haramun, dan setiap khamr haram. Sedikit atau banyaknya, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Banyak atau sedikit, khamr tetap haram. Inilah yang menjadi patokan, sehingga kenapa hadis ini tidak memperbolehkan, berarti sinkron atau sesuai dengan Al-Quran bahwa khamr adalah haram. Sekalipun nanti berubah menjadi cuka. Tetapi ada pendapat para fuqaha tadi yang di awal, ada sebagian para ulama fikih, jika atau apabila perubahan khamr menjadi cuka tanpa disengaja karena lupa, maka bisa dimanfaatkan. Kenapa kok diperbolehkan, tadinya haram kok boleh? Dengan pendapat karena cuka dan khamr sudah berbeda. Ketika khamr memabukkan, ketika sudah menjadi cuka sudah tidak memabukkan lagi. Fungsi dan peruntukannya juga berbeda. Ketika khamr peruntukannya untuk mabuk-mabukan, melampiaskan nafsu, tetapi ketika sudah menjadi cuka, fungsinya sebagai bahan-bahan makanan atau menjadi bahan-bahan masakan. Inilah beberapa pendapat yang memperbolehkan pemanfaatan cuka dari khamr. Tapi sekali lagi juga kita menghargai pendapat yang sesuai dengan hadis ini. Kenapa tidak diperbolehkan? Sekali lagi karena khamr tetap memabukkan, khamr tetap haram, sedikit atau banyak haram. Ya, inilah ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaibar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al ahliyati fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Wa anhulan saking sahabat Anas bin Malik sama. Radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking sahabat Anas bin Malik. Qala wis ngendika sapa Anas bin Malik. Lama kana, lama semangsane kana ono sapa Kanjeng Nabi. Lama semangsane kana ono apa yaumu Khaibar. Nalikane dina perang Khaibar. Amara wis merintah sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah ing sahabat Aba Talhah. Fanada monggo nyeluk sapa Aba Talhah innallaha setuhune Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah yanhayani nglarang utawa nyegah karo-karone kum ing sira kabeh an luhumil humuri saking daging pira-pira daginge himar al ahliyati kang bangsa kampung utawa negeri. Fa innaha mongko stuhune luhumul humuril ahliyah iku rijsun kotor jijiki, muttafaqun alaih den sepakati alaihi ngatasi hadis. Anakku sekalian, saya ulangi dengan terjemah bahasa Indonesia. Wa anhu radhiyallahu, dan juga dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Lamma kana yaumu Khaibar, ketika pada suatu hari di hari perang Khaibar. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah baginda Rasul memerintahkan Aba Talhah kepada Aba Talhah.
Panada, maka Abu Thalhah menyeru, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ya, innallaha wa rasulahu yanhayanikum, ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu semuanya an luhumil khumuril ahliyah, dari mengkonsumsi daging-daging khimar negeri itu, negeri di mana terjadi perang Khaybar tadi. Inna harisun, karena sesungguhnya daging khimar negeri tersebut rijsun, kotor. Muttafaqun alaih. Aku sekalian, di dalam hadis ini ada satu janggal, yaitu baginda Nabi sampaikan kepada Abu Thalhah pada seluruh orang banyak yang ada di Khaybar, pada saat perang Khaybar tadi. Di daerah itu, di negeri itu, banyak orang-orang yang memelihara khimar. Karena di sana perlakuannya, cara memeliharanya, ya, khimar di sana kotor. Kemudian baginda Rasul melarang jangan makan atau mengkonsumsi daging khimar di negeri ini. Kemudian disampaikan oleh Abu Thalhah kepada kaum muslimin yang mengikuti perang Khaybar. Tetapi sebagian ulama hadis di dalam mensikapi hadis ini mengatakan bahwa hadis ini dhaif, dengan alasan hadis dengan hadis yang disampaikan oleh seorang rawi yang lebih sikoh saja gugur, sekalipun dikatakan sahih. Tetapi jika berlawanan dengan seorang rawi yang lebih sikoh, yang lebih masyhur kehebatannya, maka hadis yang dikatakan sahih pun menjadi gugur. Terlebih di dalam hadis ini ada konteks yang bersifat kontradiksi dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah mengharapkan daging himar. Daging himar tidak diharapkan. Oleh sebab itu, kalau di dalam hadis ini kemudian baginda menyampaikan bahwa Allah dan melarang memakan atau mengkonsumsi daging himar, maka berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Kenapa di dalam hadis ini innallaha wa rasulahu yanhayanikum, Allah dan Rasulnya melarang kamu mengkonsumsi daging himar, padahal di dalam Al-Quran tidak ada nas yang menyampaikan bahwa daging himar adalah haram. Oleh sebab itu hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu sebagian ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sekalipun di akhir hadis mengatakan muttafaqun alaih. Bertentangan dengan orang yang menyampaikan antara rawi dan rawi lain yang lebih sikoh, ini saja menjadi gugur kesahihannya, terlebih ini bertentangan dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa'an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wal wa'abuha yasilu ala katifi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Wa Amr bin Kharijah, narita saking Amr bin Kharijah, ceritakan saking sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, kemudian sapa Allah anhu saking sahabat Amr bin Kharijah. Kala ngendika sing dika sapa Amr bin Kharijah, khatabana wis khutbah na ing kita, khatabana wis Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, kelawan ana ing tanah Mina, ing lemah Mina. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku ala rahilatihi ing atase kendaraane Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku ala rahilatihi ing atase kendaraane, manggon ana ing kendaraane. Wa lu'ana lan kilere rahilah
rohilahnya apa ini? Apa kuda? Apa unta? Kebiasaan baginda Nabi sering menggunakan unta, mengendarai unta ketimbang mengendarai kuda. Maka beberapa hadis sepakat bahwa rohilah di sini adalah unta. Walu abuhalan ilre unta yasilu mili lewer yasilu lewer ala kafifi ing ngatasi punika akhraja wis ata'akan ing hadis sapa Ahmad Ahmad bilang wa sahaha lan wis nyatakan sahih ing anak-anak sekalian yang tidak paham dengan bahasa Jawa, saya ulangi lagi. Wa an Amr bin Kharijah, dari sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Qala berkata, khotbana Nabi sallallahu alaihi wasallam, khotbana telah berkhutbah kepada kita. Siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi. Cara menerjemah, baginda Nabi pernah berkhutbah di antara kita, kepada kita. Di mana? Bimina, ketika di Mina. Wahwa ala rohilati, wahwa adapun Nabi ala rohilati, di atas kendaraannya. Pada saat itu baginda Nabi masih ada di atas kendaraan. Kendaraannya yang dimaksud adalah tunggangan. Rohilah tunggangan, berarti untanya, di atas untanya. Pada saat itu walu'abuha, dan iler itu apa bahasa Indonesia? Apa namanya? Iler itu ya liurnya itu yasilu mili, mengalir, netes ala kabibi. Bahwa Amr bin Kharijah pernah menyampaikan bahwa baginda Nabi pernah berkhutbah di antara kaum mukmin ketika di Mina. Mina ini mana? Mina itu adalah tempat di mana orang akan berkumpul, yaitu ketika menunaikan ibadah haji. Kaum mukmin atau orang-orang muslim semuanya akan pernah tinggal di Mina, karena Mina adalah bagian tempat yang menjadi serangkaian rukun haji. Maka semua jamaah yang pernah menunaikan ibadah haji, dan kalian semuanya saya doakan semoga besok bisa menunaikan ibadah haji, maka akan tahu di mana Mina. Di sanalah baginda Nabi berkhutbah kepada kaum mukmin. Pada saat itu baginda Nabi masih di atas kendaraan. Sekali lagi, kendaraan yang dimaksud adalah unta, karena baginda Nabi sering mengendarai unta ketimbang kuda. Walu abuha yasilu ala katifi, liur unta tadi netes, mengalir. Yang liur unta itu tidak cair, jadi agak pekat. Kalau netes itu tidak seperti netesnya air langsung tes, tapi ndelewer, jadi kena angin itu bisa berubah arah. Karena apa? Karena kental tadi, menempel di pundak sahabat. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa hadis ini menerangkan tentang liur binatang ternak itu tidak najis. Dapat kita pahami, liur binatang ternak, entah itu kuda, entah itu sapi, entah itu kambing, domba, kerbau dan sebagainya, ini tidak najis. Kenapa? Karena baginda Nabi saat itu tidak memberikan teguran untuk mencucinya atau membersihkannya. Dengan kata lain, maka dapat dipahami bahwa hadis ini memberikan satu batasan yang dapat kita ambil sebagai hujah hukum. Sekali lagi, liur binatang ternak dinyatakan tidak najis. Kalau tidak najis,
berarti tidak ada kewajiban untuk menghilangkan binatang ternak. Ya. Pakaian yang terkena atau badan yang terkena liur binatang ternak, maka bisa tetap beribadah atau menunaikan ibadah. Tetapi tentunya karena liur ini menjijikkan, ya alangkah baiknya kita hilangkan, kita bersihkan. Ya. Nah, tetapi kita pahami, kita jangan pernah menganggap bahwa liur itu najis. Karena sesuatu yang najis maka wajib disucikan. Karena bab ini adalah tentang izalatun najasat. Bagaimana kita memahami hal-hal yang perlu dihilangkan atau yang perlu najis-najis yang kita sucikan. Sampai di sini anak-anak sekalian, kita belajar dengan 3 hadis saja cukup. Mudah-mudahan dengan 3 hadis ini kita bisa paham dengan baik dan pemahaman kita sampai menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menanamkan pemahaman, menganugerahkan pemahaman sebagaimana pahamnya para nabi. Dan kalian menjadi hafal betul sebagaimana hafalnya para rasul. Ya. Dan semoga Allah memberikan ilham kepada kita semuanya sebagaimana ilhamnya para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.